salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masa Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Hijins Kasenda. Dan malam ini juga kita akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeki Memuat MPhil dengan judul Bagaimana Memahami Alkitab. Umat Tuhan, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Jevi Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Martinus Roring MPH Amin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Engkau Allah kami sungguh baik bagi kami semua. Tuhan yang sudah memimpin kami hingga kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di malam yang kelima ini, pada acara KKR malam ini, kami berdoa Tuhan, buat hamba Tuhan, Pendeta Roring, yang nanti akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Pendeta Roring, agar apa yang dia bawakan, apa yang dia katakan, semuanya berasal daripada Tuhan. Agar kami boleh dikuatkan untuk kami mau hidup setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat semua alat-alat yang digunakan dalam acara KKR ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan. Sepanjang acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan.
Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan belajar tips yang boleh membantu kita berguna dalam memahami kehidupan kita sehari-hari. Dan malam ini tips yang ingin kami bagikan adalah bagaimana kita memahami Alkitab dengan baik dan tentunya dengan benar. Sahabatku, terlalu sering banyak dari antara kita ketika kita membaca Alkitab, kita dapati sangat rumit dan sulit bagi kita untuk mendapatkan arti dari ayat yang kita baca atau dari pasal bahkan buku yang kita baca. Malam ini kami membagikan bagaimana memahami Alkitab dengan benar. Pertama, yang harus kita pahami dan harus kita ikuti adalah setiap ayat atau bagian memiliki satu arti. Ketika kita belajar Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, yang pertama kita harus mengerti dengan jelas, yaitu di mana ayat yang kita baca atau bagian yang kita baca memiliki makna tersendiri. Apa arti dari ayat yang kita baca? Dan ketika kita membaca satu ayat, tugas kita sendirilah yang mencari tahu apa arti dari ayat tersebut. Apa arti atau apa makna dari ayat atau Alkitab atau ayat yang sedang kita baca. Kemudian yang kedua, arti yang paling jelas biasanya adalah arti yang benar. Terlalu sering ketika para pembaca membaca Alkitab, kita memberikan pengertian atau arti dari apa yang kita maksudkan. Tapi Alkitab itu memiliki arti yang sebenarnya dan paling jelas biasanya adalah arti yang benar, dan arti yang dimaksud adalah apa yang dimaksud dengan satu kata, ayat atau bagian yang kita baca. Contoh kita bisa lihat Efesus 4 ayat 5 dan 6. Pada ayat kitab Efesus 4 ayat 5 dan 6 ada ayat yang mengatakan satu baptisan. Apa arti dari satu baptisan? Yang dekat dengan itu adalah satu. Artinya tidak ada baptisan yang lain kecuali satu itu. Saudara bisa membaca selanjutnya dalam Alkitab apa yang dimaksud dengan satu. Dan satu itu tidak ada yang lain. Artinya hanya satu. Artinya ayat tersebut memberikan arti dari apa yang sudah dituliskan. Jadi kita cari tahu apa arti itu, dan ayat itu akan memberitahu kepada kita. Yang berikut adalah yang ketiga, selalu biarkan penjelasan si penulis berdiri. Terkadang kita memaksakan apa yang kita pikirkan dari apa yang kita baca. Tapi yang sebenarnya adalah biarkan Alkitab itu atau mungkin tulisan itu memberikan penjelasan dari apa yang dimaksudkan ayat itu ditulis. Contoh yang bisa kita lihat dari Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kita lihat dari Yohanes 2, mari kita coba membuka Alkitab kita. Dalam kitab Yohanes 2 ayat yang ke 18 mulai. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjuk kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kata Yesus. Yesus
kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ketika kita baca di ayat ini, ada bait Allah yang disampaikan oleh penulis atau tulisan tersebut. Ketika kita melihat ayat itu, kita berpikir tentang bait Allah sebagai satu bangunan. Tapi ayat selanjutnya memberikan penjelasan dari apa yang dimaksud di ayat tersebut. Kita lihat ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sahabatku, dimanapun Anda berada, kita bisa melihat arti dari ayat yang kita baca sebelumnya ada pada ayat selanjutnya. Jadi, selalu biarkan penjelasan si penulis berdiri atau memberikan arti yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa lihat apa penjelasan penulis. Lihat apa yang dijelaskan oleh penulis. Pertama adalah tentunya kita lihat konteks yang ditulis oleh penulis. Dari konteks yang kita bisa lihat, kita boleh ambil bagian yang pertama adalah apa konteks dari chapter tersebut. Kemudian yang berikut kita bisa lihat apa konteks dari buku tersebut. Kemudian selanjutnya apa konteks dari penulis tersebut. Sahabatku, selanjutnya yang harus kita lihat secara mendalam adalah konteks dari Alkitab keseluruhannya. Dengan step-step yang bisa kita ikuti ini, maka kita bisa dapatkan bahwa satu ayat dengan ayat yang lain tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Itulah hal-hal yang perlu kita amati dan kita boleh lakukan. Kemudian yang terakhir adalah tafsiran selalu suatu bagian dalam konteks bagian tersebut, kitabnya dan situasinya. Dari hal ini kembali kita akan dapatkan dan kita harus ketahui adalah konteks dan konteks dari bagian-bagian itu disampaikan. Pertama, ketika kita belajar Alkitab, kita harus lihat Alkitab atau ayat ditulis itu ditulis untuk siapa. Sebelum kita memahami lebih jauh Alkitab ditulis untuk siapa, kita harus tahu Alkitab ditulis oleh siapa, atau penulis dari kitab itu siapa, kemudian kepada siapa, kemudian selanjutnya dengan perkataan apa. Jadi ketika kita lihat perkataannya, perkataan apa yang disampaikan, kemudian kapan Alkitab ditulis, di mana Alkitab itu ditulis, kemudian dengan keadaan yang bagaimana Alkitab itu ditulis. Dan selanjutnya kita harus mempertimbangkan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang mengikut sesudahnya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi perlu untuk kita pahami. Kita harus tahu dengan jelas sehingga ketika kita belajar Alkitab, kita membacanya, kita dapat memiliki pengertian dengan baik. Sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, ketika kita belajar Alkitab,
dan kita mendapat pengertian yang sesungguhnya, maka kita akan merasakan satu sukacita yang indah. Satu berkat yang sangat istimewa. Dan berkat-berkat itu menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Mataku telah melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dia segera datang dengan cawan anggur murkanya, dengan pedang terhunus bercahaya di tangannya, demi kebenaran. Puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, Kristus segera datang. Trompetnya telah berbunyi, kedatangan Tuhan pasti menghakimi manusia dari tatanya yang suci. Hai jiwaku berserah dan jawablah seruannya, Tuhan datang segera. Bagai bunga bakung indah Yesus lahir di dunia, dengan kuasa datangnya ubahkan engkau dan saya. Dia mati bebaskan dan sucikan manusia, Tuhan datang segera. Puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, Kristus segera datang. Puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, Kristus segera datang. Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami datang lagi memuliakan Engkau, namun kami banyak kekurangan, kami banyak dosa, ampunilah kami, agar kami layak dengan semua permohonan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa boleh dilaksanakan ya Tuhan. Mendoakan hamba Tuhan, Pendeta Martinus Roring, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua. Mendoakan semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti bersama menyaksikan acara ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat sorga yang limpah. Karuniakan pengertian dan biarlah firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, namun menjadi kekuatan bagi kami semua. Oh Bapa di sorga, kami teringat akan anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dalam kehidupan. Dalam bentuk apapun pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Engkau menolong mereka. Kiranya Engkau menolong dengan kekuatan sorga. Berikan mereka kuasa agar mampu melewati setiap pergumulan yang sedang digumuli dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau bersedia menjawab akan setiap permohonan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Martinus Roring MPH Emin. Menikah dengan Ibu Henny Mende, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 5 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord yang akan dipandu oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Judul pembahasan malam ini adalah bahagia dalam ketulusan menjaga kesehatan. Malam ini, saudara-saudaraku, saya ingin membuka pembahasan kita malam ini dengan tulisan yang terdapat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 2. Ayat ini berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah satu tulisan di dalam firman Tuhan yang begitu indah bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih pada malam ini. Kenapa demikian? Karena semua kita ingin kita baik-baik dan teristimewa kita ingin sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat saudara-saudaraku, di dunia ini, siapapun dia, semua manusia ingin sehat. Tidak ada orang atau seorang manusia yang tidak suka sehat. Saya pun demikian. Saudara-saudara semua pun demikian. Karena kalau kita sehat, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Selain manusia, saudara dan saya ingin sehat. Saya yakin juga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan juga ingin sehat. Saudara bayangkan kalau semua hewan di dunia ini tidak sehat. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kalau tumbuh-tumbuhan pun tidak sehat. Semua tidak kelihatan harmonis. Sesuatu yang berbeda dalam pandangan kita. Dan saya yakin baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, baik bunga, pohon-pohon, mereka juga ingin sehat. Bukan cuma itu saudara-saudaraku. Burung-burung, ikan-ikan juga ingin sehat. So, kalau burung-burung, ikan-ikan tidak sehat, bagaimana mereka boleh eksis dalam dunia ini? Ini kesehatan secara keseluruhan, saudara-saudaraku. Dan juga di malam ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa rumah dan lingkungan kita juga harus sehat. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup di lingkungan yang tidak sehat.
Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita tinggal di rumah yang tidak sehat. Sebenarnya rumah dan halaman atau lingkungan bukan dilihat dari berapa besar biaya dan berapa hebatnya rumah itu. Tapi kebersihan itu, kesehatan itu sangat penting di dalam rumah kita. Ketika Allah menciptakan bumi dan manusia, kutip di dalam buku Kejadian 1 ayat 26-27. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan peta Allah. Kenapa demikian? Karena Allah ingin manusia ciptaan Tuhan itu harus memiliki satu pandangan yang benar terhadap maksud Tuhan menciptakan bumi dan manusia. Dan kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa bumi ini telah dirusak oleh satu virus yang bernama virus dosa. Tetapi apakah rencana Allah itu berhenti bagi kehidupan manusia? Apakah Allah berhenti untuk menjaga bumi ini dari kerusakan-kerusakan karena virus dosa? Saudara-saudaraku, Tuhan menyiapkan bagi kita hal-hal yang baik karena Tuhan Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Apa maksud Tuhan? Saudara-saudara, ini rancangan Tuhan bagi kita semua. Di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tahukah saudara dan saya apa rancangan Allah tentang tubuh kita? Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bolehkah seorang memuliakan Tuhan dengan tubuh yang tidak sehat? Jawaban mungkin boleh. Tapi apa benar-benar kita menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh dalam keadaan sakit terus kepada Tuhan? Saya percaya saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kita semua, kita tidak suka kalau kita selalu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan jika kita tidak sehat. Apa nasihat Tuhan bagi kehidupan saudara-saudara dan saya? Di dalam buku 1 Korintus 10 ayat 31, Yesus mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat ini saya coba merangkumkan menjadi satu pola hidup yang sesungguhnya yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Kesehatan menurut nasihat Tuhan tadi ada hubungan dengan makan dan makanan untuk kemuliaan Tuhan. Ada hubungan dengan minum atau minuman untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga kita melakukan sesuatu yang lain. Mungkin kita bekerja, mungkin kita berolahraga, mungkin kita berjalan, kita bermain dan sebagainya. Mari kita lihat apakah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang saya sebutkan malam ini, saya rangkumkan sebagai pola hidup kita, lifestyle kita, yang kita harus jaga, benahi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Dan kalau kita salah menata pola hidup kita, sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, baik makan dan minum
lakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pola hidup yang sehat. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara kesehatan tubuh kita sangat bergantung dengan pola hidup. Kenapa saudara-saudaraku? Pola hidup ini luar biasa. Apa yang kita buat setiap hari ini menentukan kita punya kehidupan ke depan. Kalau kita lihat, ada dua faktor yang penting saudara-saudara yang harus kita perhatikan dalam pelajaran malam ini. Malam ini adalah malam yang kelima. Kita mempelajari dari seri malam pertama, kedua, sampai malam ini dan seterusnya. Yang pertama harus kita perhatikan tentang faktor pola hidup adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tuhan mengatakan, baik makan, minum, lakukan untuk semua kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita buat dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita ini kita hanya diam-diam saja tanpa bergerak, tanpa olahraga, tanpa berjalan dan sebagainya? Ini juga akan membuat tubuh kita tidak sehat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat, ada kabar baik untuk kita malam ini. Walaupun kita tidak bisa merubah genetika kita, gen dari orang tua kita, tapi kita bisa merubah lifestyle kita. Ada banyak orang yang mendapatkan penyakit turunan dari keluarga yang dikenal dengan degenerative disease, penyakit keturunan. Tapi kalau kita merubah pola hidup kita, maka penyakit-penyakit itu akan kecil menimpa diri kita. Apa manfaat pola hidup yang baik? Yang pertama, mengurangi kematian dini. Bukan sedikit yang mati masih usia dini, saudara-saudaraku. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menjaga pola hidup yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, kurang diserang penyakit di usia manapun. Yang keempat, usia kita akan optimal. Tuhan memberikan kepada kita umur yang optimal. Tapi seringkali kita tidak mencapai umur itu karena pola hidup kita yang tidak baik. Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara-saudaraku berada, ada seorang yang bernama Ken Cooper. Dia menuliskan seperti ini. Kita tidak lagi mati karena penyakit, tapi kita mati karena cara hidup kita. Ini perlu kita aminkan, saudara-saudaraku. Seringkali kalau ada orang mati karena pola hidup tidak baik, ada kata-kata penghiburan, pengharapan, bahwa Tuhan sudah izinkan dia beristirahat. Padahal dia masih mencapai umur yang lebih. Cuma karena pola hidup yang tidak baik, tidak sehat. Akhirnya dia harus mati di usia dini. Tidak salah apa dikatakan oleh penulis ini, Ken Cooper ini. Saudaraku, hanya ada satu orang yang berkuasa menentukan berapa lama dan berapa besar kualitas hidup kita. Dan orang itu tidak teman, bukan saudara, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Anda dan saya sendiri yang menentukan pola hidup dan masa depan yang gemilang. Kebutuhan kita, saudara-saudaraku, yang terbesar saat ini adalah bagaimana gaya hidup kita yang baru. Kita harus rubah gaya hidup yang lama. Kita ganti dengan pola hidup yang baru. Supaya kita bisa meminimais apa yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Lebih dari itu, Tuhan yang akan mengatur kita. Tapi kalau orang sudah kita merubah pola hidup yang baru, yang sehat, maka kita akan terhindar dari sakit-sakit seperti ini. Banyak sekali orang yang menderita seperti ini. Kenapa, saudara-saudara?
Karena ini akibat pola hidup yang tidak sehat. Apakah saudara dan saya ingin seperti ini? Dari segala usia, apakah usia masih muda atau usia yang sudah tua? Saya percaya kita semua tidak suka seperti ini, saudara-saudara. Apakah saudara suka berada di tempat ini? Kenapa banyak kubur-kubur yang ada di bumi ini? Ini semua karena gaya hidup yang membunuh kita. Banyak yang mati karena pola hidup tidak sehat. Dan ini, saudara-saudara, tolong berdoa supaya tolong terhindar sampai mana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, seringkali lagu ini favorit di acara-acara duka. Indah rencanamu Tuhan. Apakah rencana Tuhan untuk kematian? Tidak ada, saudara-saudaraku. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh cerah, masa depan yang gemilang. Dalam buku Yeremia 29 ayat 11. Bukan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, indah rencanamu Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, malam ini kita akan lihat beberapa hal menyangkut pekabaran kita malam ini. Kesehatan adalah bagian dari kebahagiaan kita. Saudara tidak mau dan mau, ini harus kita miliki. Kalau kita mau bahagia, hidup kita bahagia, harus menjaga kesehatan kita. Mari kita mulai dengan sanitasi, kebersihan yang saya sudah sebutkan tadi. Dan saudara, di rumah kita, apakah rumah kita bersih? Orang harus cek, apakah kamar tidur kita bersih? Apakah ruangan tamu kita bersih? Apakah lingkungan rumah kita bersih? Apakah tempat pembuangan kita juga bersih? Seringkali banyak yang sakit karena kebersihan di rumah tidak tertata dengan baik. Dan ini orang harus akui. Itulah sebabnya Alkitab memberikan kepada Musa sebagai tokoh sanitasi yang hebat. Ketika dia memimpin bangsa Israel di setiap perkemahan, saudara-saudaraku. Dalam buku Ulangan 20 ayat 19. Ketika ada yang mau kada hajat, saudara-saudaraku, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk menyiapkan alat sekop kecil dan harus ada gali lubang, dan sesudah kada hajat harus ditutup lubang itu. Kenapa, saudara-saudara? Ini Musa adalah tokoh lingkungan hidup di Alkitab. Dan ini sangat penting di generasi kita sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan tidak jaga lingkungan yang sehat, kita tinggal asal anak-anak bangun pagi, mungkin langsung ke samping rumah dan sebagainya, buang air kecil dan sebagainya. Ini kan tidak sehat. Dan Musa memberikan teladan secara alkitabiah. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat minuman dan jenisnya. Minuman ada hubungannya dengan air minum yang kita minum setiap hari, dan juga berhubungan dengan kebersihan tubuh kita. Saudara-saudara, tubuh kita ini terdiri dari 70% itu air. Walaupun kita minum air yang sehat, tapi kalau kita berada di lingkungan air seperti mandi dan sebagainya tidak sehat, bukankah itu akan membawa penyakit? Walaupun kita mandi di air yang sehat, tapi kalau kita minum minuman yang tidak sehat, apakah itu kita bebas dari penyakit? Malam ini, saudara-saudara, mari tolong perhatikan baik-baik, ya. Saya coba membawa kita kepada minuman dari setan yang disebut minuman palsu. Saudara-saudara, orang harus waspadai ini. Orang harus hindari ini. Ada banyak minuman-minuman sekarang ini yang merusak tubuh kita. Dan itulah minuman palsu setan yang kita kenal dengan minuman yang mengandung alkohol. Dan minuman ini, saudara-saudara, sangat disukai oleh banyak orang.
Dari semua kalangan. Orang-orang pejabat pun seringkali suka minuman ini. Orang-orang yang menengah bahkan di bawah pun senang minum ini. Karena ini adalah palsu, minuman palsu yang setan buat. Saudara, saya berikan gambaran sedikit bagaimana pengaruh minuman alkohol dalam kesehatan tubuh kita. Dalam satu penelitian, Dr. Henke ini ada di tulisan ini. Kenapa ketika orang itu minum alkohol, dia harus mabuk? Rupa-rupanya dalam penelitian dokter ini, dia menemukan bahwa sel-sel yang membawa oksigen ke seluruh organ kita itu dibawa oleh sel-sel dalam tubuh pembuluh darah kita. Nah, ketika seseorang meminum alkohol, maka sel-sel yang kecil ini akan menjadi sel yang besar, sehingga tidak bisa melewati satu pembuluh darah yang kecil dalam tubuh kita yang disebut dengan kapilaris atau kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menurut penelitian dokter ini hanya boleh masuk satu sel yang membawa oksigen ke otak kita. Tetapi ketika seseorang minum minuman yang beralkohol, maka alkohol itu akan mengikat sel-sel ini, sel-sel darah merah ini, sehingga mereka akan tertumpuk dan susah untuk membawa oksigen ke seluruh organ termasuk otak kita. Apa akibatnya? Otak kita kekurangan oksigen. Oh, luar biasa, saudara. Lihat ini otak manusia, otak saudara dan saya. Bila mana otak ini kekurangan oksigen karena sel-sel tidak bisa membawa oksigen, karena sudah diblok, diikat oleh alkohol, sehingga menjadi tumpukan sel-sel, maka otak akan kehabisan oksigen. Dan disinilah apa yang dikenal dengan orang jadi mabuk. Dia akan melihat hal-hal, matanya juga akan melihat hal-hal yang aneh. Ungkapan-ungkapannya itu aneh. Tidak pernah orang mabuk berbicara benar, saudara-saudara. Dan ini akibat daripada alkohol. Kalau saudara lihat nasihat firman Tuhan bagi peminum alkohol, saudara boleh temukan di Amsal 23 ayat 29-40. Saya tidak perinci satu persatu, tapi ada poin-poin di sini, saudara-saudaraku. Kalau orang sudah dalam keadaan mabuk karena otak kekurangan oksigen, mata kekurangan oksigen, maka dia akan melihat hal-hal yang aneh. Dan dia akan mengucapkan kata-kata yang aneh. Dan lebih parah lagi, ketika dia dipukul, dia tidak rasa sakit. Ketika dia ditendang, dia tidak rasa sakit. Karena semua sudah jadi kebal dengan oksigen. Engkau akan seperti berada di tiang kapal, digoyang-goyang kiri kanan, saudara-saudaraku. Tidak ada orang mabuk berjalan lurus. Nasihat Amsal 23 ini, Abdul 9 ini penting sekali bagi kita. Dan saudara lihat apa akibat beralkohol. Banyak suami, banyak laki-laki yang peminum tinggal tidur di halaman-halaman rumah. Apakah ibu-ibu atau kita semua ingin ada saudara kita seperti ini? Mari orang tinggalkan alkohol. Minuman yang terbaik adalah air putih. Kalaupun ada jus buah, itu yang terbaik. Ini bukan makanan, bukan minuman. Kita kenal dengan apa? Rokok. Yesaya 58 ayat 2, mengapa kamu belanjakan uang sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu sesuatu yang tidak mengenyangkan? Pertanyaan, apakah rokok bikin kenyang? Saudara-saudara, rokok tidak pernah bikin kenyang. Rokok tidak pernah menutup kehausan. Tapi kenapa banyak orang suka merokok? Oh, luar biasa, saudara-saudaraku. Ini bukan makanan, ini juga bukan minuman. Tapi banyak orang di dunia ini, saudara-saudara,
yang sedang merokok. Saudara lihat, di satu batang rokok ada 16 racun. Saya tidak sebutkan satu persatu, saudara-saudara. Tapi racun-racun ini sangat berbahaya dalam kesehatan kita. Apa akibatnya? Terjadi kanker tenggorokan. Banyak sekali orang yang terjadi kanker paru-paru. Dan akibatnya banyak yang meninggal karena nikotin lewat rokok ini. Saudara, bagian berikut adalah makanan. Ada satu ungkapan mengatakan, what you eat you are. Apa yang kita makan itulah kita. Saudara-saudara, kita lihat makanan sebelum air bah, makanan sesudah jatuh dalam dosa, makanan selama air bah, makanan sesudah air bah. Saudara-saudaraku, makanan kita sebelum jatuh, manusia jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan, Kejadian 1:29, bahwa pohon-pohonan, biji-bijian, pohon-pohon Kejadian 1:29. Ya, berfirmanlah Allah, aku menjadikan padamu pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itu adalah makananmu. Belum ada yang lain, saudara. Ini makanan kelas 1 yang Tuhan sediakan bagi umat manusia di dunia ini. Siapapun saudara dan saya. Sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 18-19. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di padang. Melengkapi makanan kelas 1 tadi. Yaitu pohon-pohon yang buahnya berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Dan di makanan kelas 2 sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka ditambahkan dengan sayur-sayuran. Saudara, di ayat 19 mengatakan engkau akan berpeluh mencari untuk menata ini tanah ini, untuk menanam sayur. Sayur itu, saudara, tidak bertumbuh begitu. Dia harus dikelola, dan firman Tuhan sudah mengatakan engkau akan berpeluh menanam sayur-sayuran. Ini akibat apa? Manusia jatuh dalam dosa. Makanan kelas 2. Saudara, masuk di makanan selama air bah. Kalau saudara lihat di buku Kejadian 7 ayat 1-2-3, Tuhan perintahkan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, maka aku akan mengirimkan, ambillah daripadanya hewan yang halal 7 pasang, yang haram 2 pasang saja. Demikian juga burung-burung di udara 7 pasang untuk kelanjutan hidup. Saudara, pertanyaan saya, selama kurang lebih 1 tahun 10 hari Nuh dan keluarga di bahtera, apakah sayur yang dibawa Nuh ke bahtera itu akan bertahan selama 1 tahun? Apakah buah-buahan yang ada dalam bahtera bisa bertahan selama 1 tahun? Makanya Tuhan memberikan makanan kelas 3 ini selama air bah. Boleh mengkonsumsi hewan, tapi hewan yang tidak haram. Jangan mengkonsumsi hewan yang haram. Saudara, bayangkan cuma 1 pasang hewan yang haram, jantan betina, lalu Nuh mengkonsumsi ini hewan haram di bahtera. Maka saat ini tidak ada lagi hewan-hewan yang haram. Kenapa Tuhan berikan 7 pasang? Karena ada persiapan bila mana tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan kehabisan di bahtera. Nuh ada persiapan untuk makan, diizinkan Tuhan makan sementara hewan yang tidak haram. Tapi sangat tragis, saudara. Hal ini berlangsung sampai saat ini. Banyak orang yang suka konsumsi, ya, hewan-hewan yang saya sebutkan makanan kelas 3. Tapi saudara-saudaraku, Allah memberikan tanda bagi hewan, mana yang halal, mana yang haram. Allah tidak memberikan manusia bingung memilih makanan. Akhir zaman ini sudah banyak orang mengkonsumsi hewan-hewan. Tapi saudara ingat, informasi Alkitab sangat jelas. Kalau saudara lihat hewan di Imamat 11, ayat 1 dan seterusnya. Hewan yang boleh dimakan ada 2 tanda. Pertama, kukunya harus terbelah, bersela panjang,
Dan binatang itu harus mama biak. Ini yang sudah diberikan Tuhan. Ya, saya berikan contoh. Mungkin sapi. Sapi kukunya terbelah. Dan sapi juga mama biak. Tuhan bilang itu boleh kamu makan. Berarti binatang itu, hewan itu tidak haram. Hewan itu halal. Tapi ada Tuhan bilang, ada makanan yang haram. Walaupun kukunya terbelah, tapi kalau dia tidak mama biak, dia tidak boleh dimakan. Walaupun dia mama biak, tapi kalau kuku tidak terbelah, dia juga tidak boleh dimakan. Jadi dua tanda Allah berikan pada manusia sampai saat ini. Kalau memakan hewan, harus lihat dua tanda ini. Pertama, kuku hewan itu terbelah dua, dan hewan itu mama biak. Saudara, mama biak contoh sapi. Ketika dia makan rumput, dia duduk, berbaring, dia keluarkan rumput, dan dia mulai apa? Cerna pelan-pelan. Itu tuh disebut mama biak. Tapi kalau ada hewan yang tidak mama biak walaupun kukunya terbelah, Tuhan bilang jangan kamu makan. Hewan-hewan seperti anjing, zebra, semua itu tidak mama biak, saudara-saudaraku. Ada juga yang terkenal akhir-akhir, sudah jadi konsumsi umum di seluruh dunia. Ini disebut dengan hewan babi. Di dalam Imamat 11:7 demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah. Dia kuku terbelah, bersela panjang. Tapi persoalan hewan ini, dia tidak memama biak. Makanya di Imamat 11:7 mengatakan, haram itu bagimu. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang mengatakan haram, mengapa ada orang lain mengatakan itu tidak haram? Apakah dia seorang pendeta? Apakah dia seorang siapa saja? Kalau dia mengatakan hewan ini tidak haram, berarti dia menentang apa yang Allah sampaikan. Bahwa hewan ini haram. Saudara-saudara, kita ikut Alkitab. Ikan-ikan, apa yang Tuhan bilang di Imamat 11, 9, dan 10. Ikan yang boleh dimakan harus bersirip dan bersisik. Kalau ada ikan tidak ada sirip, tidak ada sisik, Tuhan bilang kekejikan itu. Kejijikan itu. Jangan kamu makan. Banyak orang sekarang cari ikan, nelayan. Mari orang milah-milah mana yang Tuhan inginkan orang makan, mana yang tidak. Jangan memaksakan selera kita untuk makan sesuatu yang Tuhan tidak izinkan. Burung-burung di udara, binatang-binatang melata. Ada dia punya tanda yang harus makan. Tidak semua burung, tidak semua hewan melata harus dimakan. Bisa lihat Imamat 11 ayat 13 sampai 20. Yang boleh kita makan binatang yang merayap ada di ayat 21, 22. Di situ saudara, hewan ini ada paha di atas kakinya. Dan dia bisa apa? Meloncat. Ada jenis-jenis belalang di bawah di ayat 22. Ada belayang padi, belalang, kunyit dan sebagainya. Ini jenis ayam yang kita pelihara. Ini yang Tuhan bilang boleh. Tapi yang merayap, merata, mau ular, mau tikus, mau soa-soa apapun saudara, Tuhan tidak rekomendasikan untuk dikonsumsi oleh manusia. Saudara, sangat jelas firman Tuhan ini. Mengapa kesehatan kita sangat penting bagi Allah? Akhiri firman Tuhan malam ini, nasihat Tuhan. Di dalam Keluaran 23-25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Allah sangat peduli terhadap kesehatan kita manusia. Saudara-saudaraku, dalam Luaran 15:26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan Allah, kamu memasang telingamu mendengarkan suara Tuhan, kamu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang aku timpakan bagi orang Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Di dalam satu penelitian, sebuah tim dari seluruh dunia pada tahun 1975 mengadakan otopsi mumi-mumi Mesir di Museum Sekolah Kedokteran Manchester. Apa yang dorang temukan, saudara? Hasil temuan mereka menakjubkan. Ternyata orang-orang Mesir menderita penyakit yang sama yang diderita orang-orang modern saat ini. Penyakit-penyakit apa ini, saudara-saudara? Ini penyakit degeneratif. Di sana ada penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit pembuluh darah, ada artritis atau rematik, asam urat yang orang kenal sekarang ini. Ada juga hepatitis, menyerang liver, hati, ada tetanus, ada penyakit cacing pita, dan sebagainya. Penyakit orang Mesir sama dengan penyakit orang modern. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suaraku, memasang telingamu, mengikuti perintahku, aku akan menjauhkan penyakit yang pernah ditimpakan kepada Mesir. Saudara-saudara, bagi ajakan malam ini, tubuh kita adalah persembahan yang hidup dan baik kudus. Saya baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jangan sia-siakan tubuh kita, saudara-saudaraku. Jangan sia-siakan. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Malam ini, dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oh, luar biasa, saudara. Kalau Allah memiliki saudara dan saya, jangan orang najiskan tubuh kita dengan makanan, minuman, dan lain-lain yang Tuhan tidak kehendaki. Saya percaya di malam ini, semoga kita semua sehat sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini, malam yang kelima ini, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Bahagia dalam ketulusan menjaga kesehatan kita. Kiranya firman ini jangan lalu begitu saja. Bagi kami semua, saudara-saudara kami seiman, dimanapun mereka berada. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, tolonglah kami semua. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mengingatkan kembali pelajaran di malam ini. Sehingga kami akan mendapatkan tubuh yang sehat sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan berkati juga seluruh panitia yang bekerja dari malam ke malam. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan mendengar dan terima kasih Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta Sanji Saka Emin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.